Om Swastiastu. Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nia Putri Kelepiantari, NIM 200753126. Perkenalkan, saya Niwayan Krisnawati, NIM 207531275. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan mengenai yang pertama, manfaat mengetahui elastisitas dan faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas. Yang kedua, menghitung elastisitas permintaan. Yang ketiga, jenis-jenis elastisitas permintaan. Yang keempat, elastisitas penawaran. Manfaat mengetahui elastisitas yang pertama yaitu kebijakan impor. Dalam hal ini, pemerintah yang berkepentingan mengendalikan impor di mana seandainya suatu negara mengimpor suatu barang yang tingkat elastisitasnya diketahui, maka akan diambil suatu kebijakan akan melanjutkan mengimpor ataukah akan berhenti. Seandainya elastisitas barang impor tersebut bersifat elastis atau yang berarti jika harga naik, maka permintaan akan turun lebih besar dari persentase kenaikan harganya. Maka pemerintah akan berusaha agar barang impor tersebut tersedia dalam jumlah yang cukup dan akan berusaha mempertahankan kurs valuta mata uangnya agar tetap stabil. Sebaliknya, apabila bersifat inelastis, yaitu apabila kenaikan harga diikuti oleh penurunan permintaan yang persentasenya lebih kecil dari persentase kenaikan harga, maka kebijakan pemerintah adalah mempertahankan jumlah impor tersebut dan berusaha memperkenalkan produk substitusi dalam negeri. Yang kedua yaitu perpajakan. Apabila diketahui bahwa permintaan atas suatu produk bersifat elastis, maka pemerintah relatif tidak akan meningkatkan pungutan pajak atas barang tersebut. Sebaliknya, jika bersifat inelastis, maka pemerintah cenderung akan meningkatkan pungutan pajak atas barang yang dimaksud. Yang ketiga yaitu kebijakan atau strategi penetapan harga atas barang. Produsen dalam rangka meningkatkan hasil penjualan akan berusaha menempuh dengan cara semaksimal mungkin agar keuntungan tercapai. Salah satunya yaitu strategi yang digunakan adalah kebijakan harga. Secara teori, apabila suatu produk bersifat elastis, maka kebijakan kenaikan harga merupakan langkah yang kurang tepat karena akan menurunkan permintaan. Sebaliknya, bila bersifat inelastis, maka menaikkan harga pada tingkat yang wajar akan meningkatkan permintaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas. Yang pertama, jenis barang. Jenis barang yang dimaksud di sini dapat dibagi menjadi 3, yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Yang kedua, harga. Tingkat harga adalah salah satu faktor utama yang dapat mempengaruhi elastisitas permintaan suatu barang atau jasa. Misalnya, perubahan tingkat harga untuk mobil mewah dapat menyebabkan perubahan besar dalam kuantitas yang diminta. Misalnya, apabila produsen mobil mewah memproduksi mobil mewah yang berlebihan, perusahaan tersebut mungkin akan mengurangi harga mobil mewah untuk meningkatkan permintaan. Jika harga dikurangi cukup jauh, mobil itu mungkin akan terjangkau bagi sebagian besar konsumen yang sangat menginginkan mobil mewah tersebut, tetapi tidak mampu membayar harga asli dari mobil mewah itu. Yang ketiga itu pendapatan. Tingkat pendapatan juga mempengaruhi elastisitas permintaan suatu barang dan jasa. Sebagai contoh, anggaplah suatu wilayah atau negara menghadapi kemunduran ekonomi, di mana banyak pekerja dihentikan. Penurunan pendapatan tahunan bagi sebagian besar populasi mungkin akan menyebabkan barang-barang mewah menjadi elastis. Dengan kata lain, orang-orang akan menyimpan uang mereka ketimbang membelanjakan uang mereka untuk hal-hal yang tidak diperlukan. Yang keempat yaitu ketersediaan barang pengganti. Jika ada pengganti barang yang tersedia, pengganti ini akan membuat permintaan menjadi elastis. Dengan kata lain, produk alternatif membuat permintaan barang atau jasa menjadi lebih sensitif terhadap perubahan harga. Sebagai contoh, katakanlah harga jeruk kota A meningkat karena cuaca buruk atau panen yang buruk. Apabila terdapat jeruk kota B yang memiliki harga dan kuantitas yang sama dengan jeruk kota A, maka permintaan konsumen untuk jeruk kota B ini akan menjadi naik. Menghitung elastisitas permintaan bisa menggunakan rumus. Rumusnya bisa dilihat pada gambar, yaitu ED sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q
atau ED sama dengan persentase delta Q per persentase delta P. Keterangannya yaitu delta P adalah perubahan terhadap jumlah permintaan, delta P adalah perubahan dari harga barang, P adalah harga awal, Q adalah jumlah permintaan awal, dan ED adalah elastisitas permintaan. Contoh soalnya yaitu toko sepatu Sahabat pada akhir tahun melakukan cuci gudang untuk semua jenis sepatu, dari sepatu anak-anak sampai dewasa. Harga sepatu anak-anak yang semula 20.000 turun menjadi 15.000. Akibat penurunan harga, jumlah permintaan sepatu anak-anak meningkat dari 1.000 menjadi 4.000. Jadi koefisien elastisitasnya bisa dihitung seperti berikut. ED sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q, sama dengan 4.000 dikurangi 1.000 per 15.000 dikurangi 20.000 dikali 20.000 per 1.000, sama dengan 3.000 per min 5.000 dikali 20, sama dengan min 12, atau bisa dikatakan ED lebih besar dari 1. Bisa kita lihat bahwa hasil menunjukkan nilai negatif. Namun nilai negatif ini diabaikan dalam menghitung elastisitas. Nilai koefisien permintaan sepatu adalah 12, artinya perubahan harga sebanyak 1% menyebabkan perubahan permintaan sebanyak 12%. Jenis-jenis elastisitas permintaan. Yang pertama, permintaan elastis. Permintaan elastis terjadi jika perubahan permintaan lebih besar dari perubahan harga, atau bisa dikatakan ED lebih besar dari 1. Artinya, perubahan harga diikuti jumlah permintaan dalam jumlah yang lebih besar. Contohnya yaitu barang mewah. Bentuk kurvanya yaitu landai. Bentuk kurva dari permintaan elastis bisa dilihat pada gambar. Yang kedua, permintaan inelastis. Permintaan inelastis terjadi jika perubahan harga kurang berpengaruh pada perubahan permintaan, atau bisa dikatakan ED kurang dari 1. Artinya, perubahan harga hanya diikuti perubahan jumlah yang diminta dalam jumlah yang relatif lebih kecil. Contohnya permintaan terhadap beras. Bentuk kurvanya yaitu curam. Yang ketiga, permintaan elastis uniter. Permintaan elastis uniter terjadi jika perubahan permintaan sebanding dengan perubahan harga, atau bisa dikatakan E sama dengan 1. Artinya, perubahan harga diikuti oleh perubahan jumlah permintaan yang sama. Contohnya barang-barang elektronik. Bentuk kurvanya tidak landai dan tidak curam. Yang keempat, permintaan elastis sempurna. Permintaan elastis sempurna terjadi jika perubahan permintaan tidak berpengaruh sama sekali terhadap perubahan harga. Bisa dikatakan ED sama dengan tak hingga, artinya bahwa perubahan harga tidak diakibatkan oleh naik turunnya jumlah permintaan. Bentuk kurvanya yaitu horizontal atau sejajar dengan sumbu Q. Contohnya yaitu bumbu dapur. Yang kelima yaitu permintaan inelastisitas sempurna. Permintaan inelastis sempurna terjadi bila mana perubahan harga yang terjadi tidak ada pengaruhnya terhadap jumlah permintaan, atau bisa dikatakan ED sama dengan 0. Artinya jumlah perubahan sama sekali tidak ada pengaruhnya terhadap jumlah permintaan. Contohnya yaitu obat-obatan. Pada kurva inelastis sempurna, kurva akan sejajar dengan sumbu P, dan bentuk kurvanya yaitu vertikal. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang elastisitas penawaran. Yang elastisitas penawaran adalah derajat kepekaan jumlah penawaran suatu barang dengan harga barang itu sendiri. Elastisitas penawaran mengukur persentase perubahan jumlah penawaran yang terjadi akibat persentase perubahan harga. Baik, di sini saya akan menjelaskan manfaat mengetahui elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran memiliki beberapa manfaat dalam bidang ekonomi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai landasan dalam menyusun strategi penjualan yang dilakukan suatu pabrik atau tempat produksi dan membuatnya dapat mengetahui respon yang akan dilakukan untuk menentukan kelanjutan tempat produksi tersebut. Apakah untuk menaikkan hasil dari penjualannya,
apakah harus menaikkan jumlah produksi atau tidak menaikkan jumlah produksinya. Yang kedua, sebagai salah satu alat pemerintah agar bisa mengetahui sifat dari barang yang diproduksi, termasuk ekspor atau impor, dan dapat melaksanakan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan ekonominya. Baik, di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran. Yang pertama, waktu. Yang dimaksud waktu di sini adalah kesempatan produsen atau penjual untuk menambah jumlah produksi. Waktu dapat dibedakan menjadi 3, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jangka waktu sangat pendek. Produsen tidak dapat menambah barang dalam waktu yang sangat pendek karena penawaran tergantung persediaan, harus menunggu masa panen. Contohnya, seperti produksi di bidang pertanian, misalnya sayur-sayuran dan buah-buahan, waktu dalam beberapa hari saja, plus minus 40 hari menyebabkan penawaran bersifat inelastis. Yang kedua, jangka pendek. Produsen masih tetap dapat menambah produksi barang yang ditawarkan walaupun tidak dapat memperbesar kapasitas produksi yang ada. Seperti bangunan mesin-mesin, tetapi dengan cara bekerja lebih lama dari waktu yang sebelumnya, atau menambah bahan baku sehingga produksi dapat ditambah. Penawaran dalam waktu ini dapat elastis atau inelastis. Yang ketiga, yaitu jangka panjang. Penawaran bersifat elastis karena produksi mempunyai banyak kesempatan untuk memperluas kapasitas produksi, areal pertanian, mesin-mesin, pabrik baru, dan tenaga ahli. Makin lama waktu makin elastis. Yang kedua, yaitu daya tahan produk. Produk-produk hasil pertanian seperti sayuran dan buah-buahan yang mudah busuk, pecah, dan layu sehingga penawarannya cenderung inelastis. Akan tetapi, produk-produk dengan daya tahan lebih lama seperti kulkas, mesin jahit, dan kompor gas cenderung lebih elastis. Menghitung elastisitas penawaran. ES sama dengan persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan per persentase perubahan harga. Atau ES sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q. Dan keterangan ES sama dengan koefisien elastisitas penawaran, delta P perubahan harga, delta Q perubahan jumlah penawaran, Q jumlah penawaran awal, P harga awal. Contoh soal. Di pasar tradisional, harga jeruk lokal naik dari 6.000 menjadi 7.000 per kilogram. Kenaikan harga mengakibatkan permintaan jeruk lokal naik dari 6.500 kilogram menjadi 7.000 kilogram. Perhitungan koefisien elastisitasnya yaitu penyelesaian. ES sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q sama dengan 7.000 dikurang 6.500 per 7.000 dikurang 6.000 dikali 6.000 per 6.500 sama dengan 500 per 1.000 dikali 0,92 sama dengan 0,5 dikali 0,92 mendapat hasil 0,46 dan jadi ES lebih kecil dari 1. Baik, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis elastisitas penawaran. Yang pertama, penawaran elastis. Penawaran elastis terjadi jika perubahan harga diikuti dengan jumlah penawaran yang lebih besar. Atau dengan kata lain, penawaran elastis terjadi jika persentase perubahan penawaran barang lebih besar dari persentase perubahan harga atau apabila koefisiennya lebih besar dari 1. Contoh, barang yang memiliki sifat penawaran elastis adalah barang-barang produksi pabrik yang tidak bergantung pada masa panen dan musim. Contohnya adalah produk mie instan yang dapat diproduksi tanpa bergantung pada musim. Dan bentuk kurvanya yaitu landai. Yang kedua, penawaran inelastis. Penawaran inelastis terjadi jika perubahan harga kurang berpengaruh pada perubahan penawaran. Atau dengan kata lain, penawaran tidak elastis terjadi jika persentase perubahan penawaran barang lebih kecil dari persentase perubahan harga.
atau jika nilai koefisiennya lebih kecil dari 1. Barang-barang hasil pertanian memiliki sifat penawaran inelastis karena produk pertanian dibatasi oleh masa panen dan musim. Contohnya, buah durian di mana penawaran untuk produk tersebut sangat bergantung pada musim panennya. Dan bentuk kurvanya yaitu curam. Yang ketiga, penawaran elastis uniter. Penawaran elastis uniter terjadi jika perubahan harga sebanding dengan perubahan jumlah penawaran. Atau bisa dikatakan elastis uniter jika persentase perubahan harga sama dengan persentase perubahan penawaran atau jika nilai koefisiennya sama dengan 1. Penawaran bisa terjadi pada berbagai macam barang yang terjadi pada saat tertentu saja, secara kebetulan. Contoh, cabai, tomat, dan barang sejenisnya yang bisa dipanen atau dijual meski belum siap panen dan disimpan dalam waktu tertentu. Jika terjadi kenaikan harga, maka produsen akan menyegerakan panen walaupun produk tersebut belum siap panen. Dan bentuk kurvanya yaitu tidak landai dan tidak curam. Yang keempat, penawaran elastis sempurna. Penawaran elastis sempurna terjadi jika harga suatu barang tidak berubah, akan tetapi penyediaan dari barang berubah. Atau dengan kata lain, penawaran elastis sempurna terjadi jika perubahan penawaran tidak dipengaruhi sama sekali oleh perubahan harga, sehingga nilai koefisiennya tidak terhingga. Barang-barang yang bersifat elastis sempurna adalah barang yang harga tertentu penawarannya terus mengalami perubahan. Ini terjadi karena penambahan jumlah produsen, penggunaan mesin-mesin modern, dan lain-lain. Contoh, VCD, buku gambar, dan lain-lain. Dan bentuk kurvanya yaitu horizontal. Yang kelima, penawaran inelastis sempurna. Penawaran inelastis sempurna dapat terjadi jika perubahan harga tidak dapat dipengaruhi jumlah penawaran atau jika nilai koefisiennya adalah 0. Barang yang sifat penawarannya inelastis sempurna adalah barang yang jumlahnya tidak bisa ditambah walau harga mengalami kenaikan. Contohnya, tanah. Ini terjadi pada barang yang kapasitas produksinya sudah optimum. Dan bentuk kurvanya yaitu vertikal.